Sini cek suhu. Cek tangan. 2 orang sudah. Oke. Terus. Oh ini cek suhu. Oke. Yang lain, jangan stop. Ya. Terus. Oke cek ini. Sustan. Harus sustan ya. Oke, masuk. Yang lain masuk. Langsung masuk. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk selamat pagi hari ini. Dalam perjumpaan kita hari ini, kita akan ada kebersamaan untuk mengikuti mata pelajaran IPS dalam pembelajaran hari ini. Baik, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya mohon kesediaan salah satu peserta didik untuk bisa membuka kegiatan kita dengan doa. Silakan salah satu. Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anakku. Baik, dari 12 peserta didik di kelas 7A1 hari ini semuanya hadir ya? Baik, terima kasih untuk kehadiran kita yang sudah hadir dalam kebersamaan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini bersama Bapak kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk di kelas 7 semester ganjil. Materi yang akan kita dalami hari ini tentang interaksi sosial. Materi ini sudah pernah disajikan sebelumnya oleh Bapak Ibu gurumu, dan hari ini akan kembali Bapak jelaskan berkaitan dengan interaksi sosial. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, hal-hal yang harus diperhatikan sehingga target tujuan pembelajaran dapat berjalan. Itu yang paling pertama, kita harus lahirkan kesepakatan yang harus kita sama-sama taati. Yang paling pertama, selama pembelajaran, peserta didik wajib mengikuti proses secara baik. Jadi tidak ada yang bermain, ya, harus mengikuti secara baik, aktif. Yang kedua, harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan semua harus terlibat aktif, tidak menonton. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam diskusi, ada tanya jawab, ya harus menggunakan bahasa yang santun, yang ya, enak didengar, lalu terasa baik oleh orang lain. Yang ketiga, harus siapkan alat tulis, buku catatan untuk mencatat, menulis intisari dari pembelajaran. Yang keempat, selama kegiatan pembelajaran didik akan dinilai baik karena sikap, karena pengetahuan maupun karena keterampilan. Jadi, dan yang terakhir, bagi yang aktif akan mendapatkan nilai lebih dari teman-teman. Jadi hari ini Anda sementara berkompetisi, siapa yang terbaik dalam proses ini akan menjadi sang juara. Baik, lebih lanjut,
anak-anak perlu menyampaikan bahwa pentingnya dalam kegiatan belajar yang harus Anda lakukan. Mengapa penting? Karena dengan belajar anak-anak itu mampu menguasai seluruh konsep yang ada, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Jadi pastikan itu diikuti secara baik. Lalu dengan belajar juga akan menghantarmu pada satu tujuan, yaitu untuk menggapai masa depan. Hanya melalui pintu pendidikan orang bisa menjadi orang sukses. Soal jadi apa itu nanti. Tapi saat ini hanya lewat pintu pendidikan yang formal atau non formal orang bisa menggapai masa depan. Bisa menjadi guru, bisa menjadi tentara, bisa menjadi dokter, bisa menjadi ya banyak. Itu ya. Lalu yang berikut, anak-anak yang terkasih, sekarang kita melihat, saya mengajak kamu membayangkan yang terjadi pagi tadi. Apa yang anak-anak lakukan ketika kamu meninggalkan rumah? Ya, coba Anda bayangkan. Tadi pagi sebelum Anda ke sekolah, apa yang Anda lakukan di rumah bersama orang-orang yang Anda ada di rumah? Baik bapak, mama, kakak, adik. Silakan. Ya, siapa? Ya, silakan. Ya. Ya, sebelum berangkat sekolah dia pamitan dengan orang tua. Oke, kita berikan aplaus untuk Tiara. Anak yang mau mana? Berbakti pada orang tua, dia pamit. Dia tidak langsung meninggalkan tempat tanpa berpamitan dengan orang tua. Ada sebuah makna di balik kita pamit dengan orang tua. Ketika kita pamit berpegangan tangan, cium tangan, orang tua sementara memberi berkat untuk Anda dan perjalanan kita selamat dan kita diberkahi seluruh kegiatan hari itu. Oke. Siapa yang pamitan dia pamit dari orang tua? Semua? Oke. Luar biasa. Anda berpamitan ya? Oke. Saya ikuti lebih lanjut. Kira-kira kata-kata seperti apa atau ada gestur, ada hal yang Anda lakukan ketika Anda berpamitan selain Tiara mungkin ada yang lain? Ya. Apa kira-kira yang Anda lakukan? Harus berdoa. Oke. Maksud saya cara yang Anda berpamitan dengan orang tua seperti apa? Implementasi hal yang nyata, silakan. Bapak mama saya. Ya, Bapak dan Mama saya izin berangkat ke sekolah. Oke, benar ya. Nah, di situ terjadi apa? Ya, terjadi ada interaksi, ada sebuah komunikasi antara anak dengan orang tua. Oke, baik. Setelah Anda berpamitan, tiba di sekolah, oke. Anda tiba di sekolah dan hari ini Anda tiba di sekolah. Siapa yang Anda jumpai di sekolah hari ini? Teman-teman, guru. Oke. Anda perhatikan apa yang mereka lakukan di sekolah. Ya? Anda mengamati yang paling pertama Bapak Ibu ada aktivitas kegiatan pembelajaran kelas. Apalagi dari pagi Anda lihat. Ada aktivitas kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Baik. Itu aktivitas yang dilakukan. Nah, kesimpulan dari poin ini anak-anak bahwa tanpa sadar yang kita lakukan hari ini itu adalah bagian dari interaksi sosial antara anak-anakku dengan orang tua, antara anak-anakku dengan bapak ibu guru sekolah, dengan teman-teman. Oke, baik, luar biasa. Kita lanjut. Oke. Tujuan pembelajaran atau tujuan belajar kita hari ini anak-anak yang paling pertama itu ya kita hari ini ya model pembelajaran apa yang kita dalami dalam pembelajaran hari ini itu melalui pembelajaran discovery learning. Anak-anak kelas 7 dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan tepat. Yang kedua menyebutkan syarat-syarat interaksi sosial dengan benar. Yang ketiga menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan tepat. Dan yang keempat mempresentasikan hasil analisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan benar. Nah, ada 4 tujuan ini yang menjadi kata kunci yang harus Anda bawa pulang. Keberhasilan hari ini akan ditentukan bagaimana Anda bisa menjawab tujuan ini. Kita datang untuk membawanya. Oke, lalu yang berikut Bapak perlu menyampaikan bahwa dalam pembelajaran hari ini sangat penting anak-anakku mendalami, kita belajar bersama tentang interaksi sosial. Mengapa sangat penting? Yang paling pertama, manusia sebagai makhluk sosial.
Dia tidak bisa hidup Sendiri. dia membutuhkan orang lain. Oke. Lalu yang berikut, ketika dia berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, maka dia bisa bertahan hidup. Lalu yang berikut, selain bisa bertahan hidup, dia juga akan mempunyai banyak teman. Lalu saya punya banyak teman, ya. Apalagi dia dapat saling mendukung, kan? Ada teman dia saling mendukung, sehingga apa yang menjadi cita-cita dapat. Kira-kira itu yang menjadi hal yang terpenting, yang harus menjadi penting dalam kegiatan perbanding hari ini yang harus anak-anak ketahui. Lalu yang berikut, nah anak-anak ini secara garis besar materi yang akan Bapak sampaikan. Yang paling pertama itu Bapak akan menyajikan materi secara singkat. Lalu yang kedua, setelah penyajian materi, ada aktivitas peserta didik dalam mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti sebentar baru bagikan. Yang ketiga, ada sesi presentasi hasil diskusi. Dan yang keempat, ada penilaian. Untuk penilaian ini ada penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan pengetahuan. Ini kira-kira aktivitas yang akan kita lalui hari ini. Baik, sebelum kita masuk, Pak perlu menyampaikan menggali kemampuan awal. Saya minta salah dua ataupun salah tiga yang bisa menjawab. Adakah yang sudah tahu tentang pengertian interaksi sosial? Ya, oke, silakan. Interaksi sosial adalah Berdiri. interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu dan kelompok secara dinamis. Oke, hubungan timbal balik. Oke, kita berikan aplaus untuk. Ada lagi yang lain? Yang jawaban berbeda? Ya, silakan. Grace. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antar individu atau kelompok yang dinamis dan saling menghargai. Oke, luar biasa, kita berikan aplaus untuk Grace. Terima kasih. Kita mungkin ada yang lain. Ketika terjadi interaksi, apa yang menjadi syarat sampai orang melakukan interaksi? Orang lain gantian. Oke, ini berdiri. Setiap interaksi sosial tentu ada orang atau lebih, dua adanya tujuan bersama, tiga adanya kesamaan konsep, empat konteks sosial, lima komunikasi. Oke, kita berikan aplaus. Ternyata dari materi yang akan kita pelajari ini, ya dasarnya sudah dikuasai oleh anak-anak tentang pengertian, tentang syarat-syarat. Oke, terima kasih. Bagi yang lain, nanti minimal sampai seperti teman-teman dalami materi yang ada, dipelajari dari buku atau referensi yang ada. Baik, selanjutnya anak-anak, ini Anda perhatikan peta konsepnya. Interaksi sosial. Dalam materi ini akan kita pelajari yang paling pertama pengertian interaksi sosial, lalu syarat-syarat interaksi sosial, dan pengaruh interaksi sosial. Pengaruh interaksi sosial ini dalam kehidupan di bidang sosial, dalam kehidupan di bidang ekonomi, dan dalam kehidupan di bidang budaya. Ini menjadi kata kunci yang harus kita pelajari hari ini. Oke. Yang pertama kita lihat definisi interaksi sosial, ya, seperti disampaikan oleh teman-teman tadi. Oke. Perlu menjelaskan singkat. Ya. Secara harfiah, interaksi berarti tindakan yang berbalasan antar individu, antar kelompok, ataupun antar individu dan kelompok yang saling mempengaruhi. Ya, dia tulis sendiri. Kalau lebih dari satu, ya bisa terjadi interaksi. Yang kedua, interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang dinamis antar individu dan kelompok, ataupun antar kelompok dan kelompok melalui kerjasama, persaingan ataupun pertikaian. Ini definisi atau pengertian dari interaksi sosial. Yang berikut kita lihat syarat-syarat sebuah interaksi itu dapat terjadi. Yang pertama, adanya dua orang atau lebih. Kalau dia sendiri tidak bisa disebut interaksi. Hanya orang gila ada bisa berbicara sendiri. Tapi orang waras tidak bisa, ya. Dia harus membutuhkan orang lain. Yang kedua, adanya tujuan bersama. Dia mau berkomunikasi harus pasti ada tujuan. Oh, saya mau mendapatkan ini. Oh, saya mau ingin tahu tentang ini. Dia bisa berkomunikasi. Lalu yang berikut, adanya kesamaan konsep. Berikut, adanya kontak sosial. Seperti tadi yang Anda sampai tadi.
Anda ketika tiba di sekolah atau dari rumah itu disebut ya, terjadi kontak sosial antara Anda dengan orang tua, atau Anda dengan teman, atau dengan bapak ibu. Dan yang ketiga adanya komunikasi. Ini merupakan syarat-syarat terjadi interaksi sosial. Baik, kita lihat yang berikut tujuan interaksi sosial. Orang melakukan interaksi pasti ada maksud dan tujuan. Yang paling pertama menjalin dan meningkatkan hubungan persahabatan. Anda di sini punya teman? Ya. Ketika Anda berteman dengan ya, teman-teman Anda pasti ada maksud. Oh, ini karena kami satu asal. Ya. Oh, karena cocok. Ya. Begitu. Yang berikut menjalin hubungan bisnis. Kita lihat orang-orang Cina punya kontak dengan orang-orang luar. Kita lihat ketika itu mereka bisa berrelasi, pasti punya maksud dan tujuan. Ketika berrelasi maka mendapatkan keuntungan dalam hal bisnis. Yang berikut melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang berikut membicarakan atau menunjukkan suatu masalah yang timbul. Ketika menyelesaikan masalah maka ada sebuah interaksi. Yang berikut beradaptasi dengan lingkungan budaya atau kebiasaan orang lain atau kelompok orang lain. Nah, anak-anak yang diperhatikan ini salah satu aksi terjadi interaksi sosial yang dilakukan oleh kakak-kakak tadi sekarang di sini SMA. Seorang anak berinteraksi dengan lingkungan apabila ia merasakan manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Sebagai contoh, Intan seorang siswi SMP Redana yang memberikan bantuan pada orang yang tidak mampu sebagai wujud partisipasinya dalam kehidupan sosial masyarakat. Dia rela memecahkan celengannya untuk berbagi dengan orang lain. Bisa Anda buat? Bisa? Membagi dari apa yang menjadi rezeki untuk berbagi di situasi sulit. Siapa di sini pernah melakukan aksi berbagi dengan orang lain? Hal-hal yang sederhana. Ya? Pernah? Konkretnya seperti apa yang Anda lakukan? Kayak memberikan kepada teman. Ada lagi yang lain? Ya? Memberikan makanan kepada teman. Ketika Anda membeli jajan, Anda bagi teman? Ya, oke. Itu salah satu hal-hal sederhana. Ketika kita berbagi, ya itu salah satu implementasi dari bagaimana kita berrelasi di bidang sosial. Kita rasa peduli, empati dengan orang lain. Jangan dikikir. Yang ada pada kita menjadi hak juga orang. Ini nilai yang harus kita hidupkan. Dan kita di Hanura, anak-anak perlu sampaikan, kita biasa ada satu tradisi kebiasaan itu di tanggal 14 Februari. Ada yang namanya aksi Hanura berbagi. Itu semua kita, Bapak Ibu Guru, anak-anak, semua kita aksi berbagi menyiapkan uang minimal 5.000. Lebih silakan. Aksi berbagi ini kita bukan beri ke panti ya. Kita lebih dulu teman-temanmu, anak-anak kita yang ada di sini yang notabene bapak mama sudah meninggal, yang cacat. Itu biasa kita lakukan setiap bulan Februari, kita lakukan itu. Oke, itu tujuan interaksi. Kita lanjut. Yang berikut, faktor terjadinya interaksi sosial. Itu yang pertama adanya imitasi. Yang kedua adanya identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Nah, ini salah satu contoh aksi berbagi yang Pak ceritakan tadi. Bisa untuk angkatan ini belum, karena kita dihimpit oleh pandemi, sehingga kita melakukan nanti di tahun depan, aksi bersama akan tidak terus dilakukan. Oke. Selanjutnya anak-anakku saya minta mari kita semua mengamati ini. Lihat slide di depan. Sudah lihat? Sudah. Pertanyaan untuk Anda dan semua wajib untuk memberikan komentar di masing-masing kelompok ini. Apa yang mereka lakukan? Ya. Belajar. Ya. Belajar bersama. Belajar bersama. Silakan ada yang lain. Belajar bersama, lalu ada penjelasan dari guru. Ada lagi? Kira-kira latar ini terjadi di mana? Sekolah. Oke, latarnya terjadi di lingkungan sekolah, tidak di dalam ruangan atau di lingkungan sekolah kita. Sini, oke.
mereka lakukan tadi sudah bisa dijawab. Mereka sementara ada aktivitas kegiatan pembelajaran, ada belajar bersama, ada peserta didik dan ada guru. Terjadi komunikasi, terjadi interaksi antara guru dan peserta didik atau murid. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya anak-anakku, sekarang tibalah saatnya kita masuk dalam pembentukan kelompok. Lalu masing-masing kelompok akan diberikan lembar kerja peserta didik. Lalu masing-masing kelompok akan menyelesaikan dengan durasi waktu 20 menit. Setelah itu ada sesi presentasi hasil diskusi. Oke. Baik, kelompok langsung ada posisi yang ada sudah dibentuk. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke. Kelompok 1 nama kelompoknya? Kelompok motivasi. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok motivasi. Kelompok 2? Kelompok interaksi. Kelompok interaksi. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Dan kelompok 3? Kelompok sugesti. Kelompok sugesti. Tahu sugesti? Dia memberikan pengaruh kata-kata dan orang ikut dengar. Oh, langsung. Baik. Masing-masing kelompok memilih ketua kelompok, lalu menentukan satu sekretaris, lalu Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik selama 20 menit mengerjakan dalam lembar kerja itu. Lalu terakhir ada sesi presentasi hasil diskusi. Oke, siap? Oke, terima kasih. Baik. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan. Langsung kerja di dalam sini. Oke, ketua kelompoknya langsung mengkondisikan. Perhatikan jaraknya tetap dijaga. Ya, jaraknya tetap dijaga. Oke, pada LKPD itu Bapak akan menjelaskan secara singkat. Itu ada slide, ada gambar, ada 3 gambar ya. Ini gambar yang paling pertama, aksi berbagi yang kita lakukan kemarin, kita pernah kumpul itu sudah diserahkan di korban malapet, oke? Ya. Ini Anda lihat gambar ini. Lalu yang ketiga, lalu Anda diminta untuk menjelaskan itu ada pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Oke? Waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Ya, langsung dituangkan ke dalam lembar itu. Ya, kami langsung di dalam. Ya. Yang terdekat, jaga jarak ya, jaga jarak. Satu membaca, lalu yang lain memberikan jawaban. Kalau sudah langsung tulis. Ada 3 pertanyaan. Oke, pastikan jarak. Ya.
bagi yang bantuan di kudu pakai di kabupaten mau ada bisa menggunakan HP untuk mencari informasi berkaitan dengan seruan pada LKPD. Diskusi kelompok yang kedua membacakan, lalu yang lain memberikan. Waktu ada 3 gambarnya, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. nanti ada kalau gambar-gambar yang menunjukkan gambar sosial. Memberikan melengkapi gambar yang menunjukkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan. Ini sungguh gambar yang Karena pada dasarnya kan cuma banyak sudah dagang lain Ya, 10 menit lagi. Mas
kelompok 3 sudah nomor berapa? Ya. Ya, 3 nomor. Hanya 3 nomor. Ya. Berapa nomor? Silakan, kelompok 1. Ya, cepat. Siapkan masing-masing kelompok 1 orang untuk mempersiapkan lagi diskusi. Ya, nanti dari depannya sebentar. Masih ada, Pak? 5 menit, masih 5 menit. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 2? Sudah. Oke. Tinggal menanti kelompok 1. Masih ada waktu 3 menit. Pelan-pelan. Oke. Dari 3 kelompok semua sudah siap ya? Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 3. Oke. Dan sekarang saatnya masing-masing kelompok mengutus 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Tapi dibacakan dari depan. Ketika kelompok yang pertama menyampaikan hasil diskusi, membacakan hasil diskusi, kelompok lain diminta untuk mendengar, lalu ada ruang untuk memberikan sanggahan. Oke. Silakan kita jemput kelompok pertama. Ya, Chris. Ya, kita Chris. Ini ada penuntutan. Ya. Semarang. Ya, silakan. Ya. Ya, Pak. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial? Mengapa? Jawab, menurut kami, gambaran 1. Alasannya, karena gambar 1 terdapat orang yang sedang membantu korban bencana alam di Kabupaten Lumajang. Lanjut. Nomor 2, menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan pengaruh interaksi
kalian, gambar manakah yang menunjukkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan budaya? Mengapa? Jawab. Gambar 1, alasannya. Gambar 3, alasannya karena gambar ini bisa mendorong tersebarnya budaya dari suatu daerah untuk bisa dikenal dan dipelajari oleh masyarakat di luar daerah. Mungkin berikan aplaus untuk Grace dan nah, kelompok 2 dan 3. Silakan Anda menanggapi dari apa yang disajikan oleh kelompok 1. Ada yang beda? Bedanya di mana? Ya. Silakan kelompok mana yang siap untuk menyanggap? Oh Pak, tidak, menurut kami gambar ini harusnya jawaban begini. Oh, alasan salah. Menurut kami harus seperti ini. Ya, silakan. Ada yang menyangka siap? Yang jawaban beda dengan ini mereka? Bagaimana? Ada? Tidak ada? Oke, silakan. Bedanya di mana? Silakan. Ya. Bedanya tuh gambar 2 karena pada gambar tersebut menunjukkan hubungan timbal balik antara pedagang dan pembeli yang sedang melakukan kegiatan jual beli. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Memberikan yang lebih jelas. Oke, terima kasih untuk kesajian dari kelompok 1. Silakan Grace kembali ke tempat. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 2. Silakan, mari di depan. Harus berani. Menurut kalian, sama manakah yang dibutuhkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial? Mengapa? Jawaban. Gambar 1, karena gambar 1 menunjukkan pemberian bantuan kepada korban bencana alam yang terjadi di Kabupaten Ngada. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi? Mengapa? Jawab. Gambar 2, karena pada gambar tersebut menunjukkan hubungan timbal balik antara pedagang dan pembeli yang sedang melakukan kegiatan jual beli. Juga, menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan budaya? Mengapa? Jawab. Gambar 3, karena pada gambar 3 terdapat penari yang sedang melakukan tarian adat atau budaya dan gambar tersebut menunjukkan interaksi sosial terhadap kehidupan budaya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ada yang berbeda? Yang memberikan sanggahan dari jawaban dari kelompok 2? Sama semuanya? Tidak, oke, silakan kelompok 3. Ya. Yang berbeda di mana? Gambar 3, dalam menarikan suatu tarian adat diperlukan interaksi agar tarian tersebut dapat ditarikan dengan benar dan kompak. Oke, memperkuat. Ya, oke. Kita berikan aplaus untuk respon dari kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kembali ke tempat. Yang terakhir kelompok 3, mari. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sekarang saya mau menjelaskan tentang yang saya diskusi dengan teman-teman saya. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial? Mengapa? Kami memilih gambar 1 karena kita harus saling membantu sesama kita agar menjadi korban bencana alam, salah satunya banjir bandang. 2. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi? Mengapa? Kami memilih gambar 2 karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi
meliputi produksi dan distribusi. Yang ketiga, menurut kalian gambar manakah yang menunjukkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan budaya? Mengapa? Kami memilih gambar 3 karena dalam menarikan sesuatu tarian adat diperlukan agar tarian tersebut dapat ditarikan dengan benar dan kompak. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan, ada yang mau komentar tentang apa yang disampaikan oleh teman dari kelompok 3, kelompok 1 dan 2? Ada? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kembali ke kelompok. Oke. Dari LKPD yang dikerjakan anak-anak itu tadi, Anda perhatikan di sini tadi sudah sama-sama dalam diskusi. Ini di bidang apa? Sosial. Di bidang sosial, pengaruh interaksi di bidang sosial. Yang ini? Ekonomi. Lalu yang ini? Budaya. Oke. Mengapa dikatakan di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan di bidang budaya, semua sudah dijelaskan tadi dalam sajian diskusi kelompok A. Baik, anak-anak yang terkasih, sekarang saya minta dari salah satu peserta didik untuk bisa membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dari materi yang sudah disajikan, mulai dari pengertian interaksi, syarat-syarat, lalu pengaruh di bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Oke, silakan, siapa yang pertama? Ya, silakan membuat kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Pertama, tentang pengertian interaksi sosial. Ya, siapa tadi? Silakan. Grace. Ya, silakan. Ya. Ya. Silakan Grace, berdiri saja supaya lebih agak beda. Ya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antar individu ataupun kelompok yang dinamis dan saling mengenal. Oke. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Grace. Ya, orang kedua mungkin masih ada yang lain melengkapi lagi selain interaksi, ada syarat-syarat. Oke, siapa? Oke, kita ganti dulu. Syarat-syarat. Dan buat. Syarat-syarat interaksi sosial: 1. Adanya 2 orang atau lebih. 2. Adanya tujuan bersama. 3. Adanya kesamaan konsep. 4. Adanya konteks sosial. 5. Adanya komunikasi. Adanya komunikasi. Oke, kita berikan aplaus. Lalu yang berikut, pengaruh interaksi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan di bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya? Ya, bidang budaya. Silakan. Bagaimana pengaruh interaksi? Ya, silakan. Berdiri ya. Interaksi sosial bisa mendorong disebarnya budaya dari suatu daerah untuk dikenal dan dipelajari oleh masyarakat dari luar daerah. Oke, kita beri aplaus. Di bidang yang lain, bidang ekonomi ya. Silakan, pengaruh interaksi sosial di bidang ekonomi. Interaksi sosial mendorong manusia untuk kemudian saling menawarkan barang dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, terima kasih, berikan aplaus. Dan masih ada yang tersisa di bidang sosial. Oke, berdiri. Pengaruh interaksi sosial di bidang sosial. Di bidang sosial ini interaksi sosial memaksa pelaku interaksi sosial untuk saling bertemu, mengenal, dan bekerja sama. Dengan adanya interaksi ini akan memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama. Iya, luar biasa. Nah, kira-kira itu yang menjadi inti yang harus dibawa pulang hari ini. Pengertian interaksi sosial, syarat-syarat, dan pengaruh interaksi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang lainnya hari ini belum berkomentar, bisa ya? Ya, bisa sama-sama memberikan sebuah kesimpulan yang sama seperti
3 taman luar biasa. Selanjutnya anak-anakku, Bapak akan memberikan tes sebagai bentuk ukur anak-anak hari ini sudah mampu menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, sekarang seluruh buku-buku yang ada di mejamu dirapikan semua. Oke? Lalu langsung dikerjakan di dalam, dibuat ya. Anda membaca soalnya secara pribadi, lalu melingkar jawaban yang dianggap paling tepat. Waktu kita 5 menit. Ya, kerja langsung di situ. Baca soal langsung dilingkar jawaban mana yang dianggap paling tepat. Baca. Aku dari momen itu, masing-masing. Usahakan nilai 100 ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. 1 menit lagi kalau ada yang belum. Sudah semua? Baik, sekarang Bapak kumpulkan semua lembar jawaban dengan tuliskan nama bagian atas. Tulis nama lengkapmu bagian atas. Bagian pojok kanan. Pojok kanan. Ya, silakan. Ya. Ya, kalau tidak perlu. Sudah. Nama.
hasil kerjamu nanti Bapak periksa di rumah, minggu depan baru disampaikan jawabannya. Nah, jawabannya lalu nilainya berapa? Oke. Sebelum kita masuk pada poin yang terakhir dalam refleksi, bagaimana soal tadi yang diberikan bisa diselesaikan? Bisa. Ada yang nilainya 100? Kurang tahu? Harus tahu mas. Tahu mana? Harus percaya diri. Oh, yang saya dapatkan tadi seperti ini. Lalu ketika saya dihadapkan dengan soal, saya bisa jawab seperti ini. Coba yang bisa nilai 90? Masih ragu-ragu? Oke. Baik. Minggu depan baru diberitahu kira-kira nilainya berapa. Tapi saya yakin dari soal yang ada bisa dikerjakan. Oke. Selanjutnya saya minta salah satu peserta didik untuk memberikan refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang anak-anak rasakan dari awal sampai akhir, hal-hal yang dianggap baik, hal-hal yang masih kurang, itu disampaikan. Silakan salah satu. Ya, Nona. Nama siapa? Ya, silakan. Kami mendapat pembelajaran ini dengan baik. Hal-hal yang dirasakan hari ini bagaimana? Harus tanya ya. Berkesan atau tidak? Oke. Baik ya? Oke, silakan, mungkin ada yang lain bisa berkomentar. Oke, silakan berdiri. Kami hari ini mendapatkan pelajaran yang baik dari bagus dari Pak Guru, dan selama pelajaran kami mendapatkan ilmu yang baik dan Oke. Baik, sekarang saya harus minta, ya, terima kasih, duduk. Kita berikan dulu sudah teman. Dari pembelajaran hari ini hal-hal yang dianggap yang masih kurang untuk diperbaiki. Silakan, Anda temukan dari proses dari awal sampai akhir. Harus bisa Anda menyampaikan untuk gurumu. Silakan. Yang masih kurang. Dari proses awal sampai di penghujung. Oh, Pak, kira-kira harus seperti yang harus ditambahkan begini. Supaya kami ya, silakan. Ada? Satu atau dua, silakan. Pembagian kelompok sudah pas, penyajiannya, oke. Baik, jadi terima kasih untuk catatan refleksimu, Bapak. Pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan dikomentari baik. Dan ini mungkin pada pembelajaran kedua dan ketiga akan diperbaiki dengan media yang mungkin lebih bagus sehingga lebih semangat. Dan pada pertemuan berikut kita akan bertemu di hari Jumat yang sama, lalu jam juga yang sama. Oke. Selanjutnya anak-anakku, Bapak akan memberikan tugas yang harus Anda lakukan di rumah. Bisa diambil buku catatan untuk mencatat apa yang menjadi tugas yang harus dikerjakan. Yang paling pertama, saya minta anak-anakku implementasi dari pembelajaran ini. Anda pulang ke rumah, mengamati lingkungan sekitar. Ya. Mengamati lingkungan sekitar. Lalu Anda temukan pengaruh interaksi yang ada di lingkungan itu seperti apa yang Anda lihat. Anda pulang menemukan yang ada di lingkungan itu pengaruh interaksi sosial. Ini suruhnya mengamati pengaruh interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Mengamati pengaruh interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Anda pulang sekitar rumah, di kelompokmu, di wilayah RT-mu atau lingkunganmu. Oh, pengaruh interaksi yang kami temukan di lingkungan kami ada seperti ini. Mengamati pengaruh interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Anda lihat, oh ini salah satu pengaruh interaksi. Lalu tugas yang kedua, Anda mendokumentasikan. Anda foto. Oh ini foto, oh salah satu Pak ini seperti tadi ada 3 gambar tadi. Itu contoh. Oh ini bidang sosial, oh ini bidang ekonomi, oh ini bidang budaya. Anda pulang, oh Anda temukan itu, lalu mengidentifikasi, lalu foto. Setelah Anda mendokumentasikan, Anda memberikan penjelasan. Oh Pak, ini yang kami temukan, yang saya dokumentasikan ini adalah pengaruh interaksi sosial di bidang sosial, atau bidang ekonomi, ataupun bidang budaya. Menemukan ya minimal 1 setidaknya dari 3 bidang yang Anda temukan di rumah, di sekitar lingkungan. Bisa tidak? Ada tidak interaksi yang terjadi di sana? Didokumentasikan, minggu depan ya itu dikumpulkan. Bisa? Lalu yang terakhir untuk materi kita minggu depan atau pada pertemuan yang kedua, anak-anakku bisa membaca referensi yang ada dengan buku IPS kelas 7 ini atau di internet. Anda bisa browsing itu.
Anda mendalami materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti Bapak akan kirim ini materi ajarnya untuk materi yang kedua. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Sudah? Baik, kalau sudah dicatat semua, terakhir Bapak perlu menyampaikan terima kasih untuk partisipasi dan kehadiranmu hari ini, keaktifanmu dalam kegiatan pembelajaran. Pesan harapan seluruh yang disampaikan atau disajikan hari ini dalam proses yang kita lalui diskusi, ya, lalu pada langkah menyelesaikan lembaga pendidikan didik, lalu materi-materi yang disajikan ini ulang dipelajari, didalami, sehingga sebelum kita masuk pada materi yang kedua, materi yang pada pertemuan minggu depan, setidaknya materi yang ini harus bisa dikuasai. Lalu untuk materi minggu depan itu dipastikan harus dipelajari memang dari rumah, Sehingga ketika tiba di sekolah kita langsung masuk dalam aktivitas pembelajaran, ya, minimal ada bayangan hal-hal yang mungkin menjadi dasar dari kegiatan itu bisa Anda sampaikan. Oke, saya minta semua berdiri. Oke. Baik, kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta salah satu peserta didik, ya, oke, mengantar kita dalam doa penutup. Oke, terima kasih. Silahkan duduk.